Oke, secara garis besar beda sejuta antara Samsung A56 dengan A36 ini cuma ada di material frame, chipset, dan kamera. Tapi secara pengetesan real yang gue lakuin ini mulai dari performance, gaming, daya tahan baterai, kualitas foto video, software, dan banyak lainnya, ada banyak perbedaan yang gue ketemu. Yang ujungnya buat ngejawab, apakah worth it nambah 1 juta buat dapetin A56? Atau A36 udah cukup? Oke, pertama kita mulai dari desain. Sekilas kedua HP ini mirip banget. Sama-sama pakai bahasa desain baru Samsung yang mereka sebut linear design. Tapi kalau diperhatiin lebih detail, di A56 ini dia agak cekung ke dalam buat tiap lensanya ya, dibanding A36 yang flat. Dan kamera bumpnya sedikit lebih tebal di A56. Terus secara dimensi yang bisa dibilang mirip ya, bedanya pun nggak sampai semili. Dan secara berat, A36 ini lebih ringan sekitar 3 gram dibanding A56. Perbedaan selanjutnya ada di bagian frame, di mana A56 pakai frame metal yang bikin feel-nya lebih solid dan premium pas digenggam. Sementara A36 pakai plastik dengan finishing matte. Mungkin gara-gara ini yang bikin A36 sedikit lebih ringan. Untuk bagian tombol volume dan power, keduanya ada tonjolan gitu, biar lebih mudah diraba dan pencet. Terus karena A56 bermaterial aluminium tadi, ada garis antena yang nggak kita temuin di HP berframe plastik. Untuk bagian depan, keduanya menggunakan material kaca dengan finishing glossy, yang meskipun kelihatan mewah, tapi cukup kelihatan jiplakan sidik jari. Untuk proteksi juga sama di kedua HP ini, sama-sama Gorilla Glass Victus Plus depan belakang. Sama terakhir, khusus warna-warna yang terang di A36 punya efek agak mengkilap dan terlihat kayak ada pelangi kalau kena cahaya. Jadi kelihatan lebih eye-catching. Sementara di A56 warnanya lebih standar tanpa efek yang mencolok. Lanjut ke bagian display, lagi-lagi di atas kertas ini mirip banget. Ukuran 6,7 inch, naik 0,1 dari tahun kemarin. Resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan brightness-nya juga sama. Pas gua coba di outdoor kayak gini, hasilnya kurang lebih mirip. Ini yang agak masuk ke dalam, dan ini gua coba yang lebih terik. Gimana guys? Ada perbedaan nggak? Mirip ya kalau gua lihat. Lanjut ke bezel, yang gue berasa kedua HP ini punya ketebalan yang sama ya. Lebih tipis di kanan kiri dan punya dagu yang lebih tebal. Gue rasa dagunya ini yang pastinya bakal dikeluhin banyak netizen. Selain itu, gue juga ngeliat ada perbedaan di ring kamera selfie, di mana A56 lebih gelap ringnya, sedangkan A36 cukup berasa ada abu-abu gitu. Oke, lanjut ke bagian performance, di mana bagian ini bakal jadi salah satu penentu kalian pilih A56 atau A36. Exynos 1580 atau Snapdragon 6 Gen 3. Jadi di sini gue udah lakuin beberapa tes dengan baterai sama-sama di 100% dan settingan yang sama ya. Refresh rate adaptif dan update software juga terbaru. Untuk tes pertama, Antutu dapat skor lebih tinggi A56 di 910 ribuan, yang mana selisih hampir 300 ribu dari A36. Secara suhu sebenarnya tipis aja sih, lebih tinggi dikit di A36, nggak sampai setengah derajat. Lanjut ke Geekbench yang punya selisih skor lumayan juga, 350 poin single core dan hampir 1000 poin multicore, dengan suhu yang lagi-lagi selisih nggak sampai 1 derajat. Terakhir buat tes benchmark, gue lakuin 3D Max Stress Test, yang secara base loop tentu A56 lebih baik ya, tapi dengan stabilisasi yang sedikit di bawah A36. Walaupun punya angka di atas 90% itu udah sama-sama baik. Cuman untuk suhunya kali ini A56 sedikit lebih tinggi dibanding A36. Next, mari kita tes seberapa jauh kalau kedua HP ini kita coba buat rendering pakai KineMaster. Jadi gue pakai file yang sama sekitar 1 gigaan dan lakuin sedikit crop dan kasih filter. Habis itu diekspor dalam 4K dengan bitrate yang dimentokin. Menghasilkan output file hampir 2 giga. Dan hasilnya A56 bisa kelar dalam 1 menit 53 detik. Habis itu nunggu cukup lama sekitar 1 menitan baru A36 kelar tuh. Dan itu dia untuk benchmark dan tes rendering ya. Semoga kalian ada gambaran. Dan sebenarnya ada satu faktor lagi yang cukup ngaruh ke performa, yaitu jenis storage yang digunakan, yaitu UFS 3.1 di A56 dan UFS 2.2 di A36. Bedanya di mana? Jadi saat gue lakuin storage speed test, terlihat angkanya cukup jauh nih, selisih skor sekitar 25.000, dengan kecepatan tulis sekitar 2 kali lipat dan kecepatan baca hampir 3 kali lipat. Sedikit banyak angka ini berpengaruh saat kita misalnya buka app ya, terlihat beberapa kali A56 kebuka lebih dulu, dan saat gue coba install CapCut ini pun A56 bisa kelar duluan.
Sebenarnya hal ini juga berpengaruh di bagian kamera yang sesaat lagi kita bakal bahas. Lanjut, gue juga sempat tes Genshin yang performance mode-nya gue aktifin ya di HP Samsung ini. Untuk settingan HS60 di A56 dapat FPS rata-rata di 45,2. Udah termasuk oke, tapi suhunya cukup panas di 44,5 derajat. Mungkin karena settingan performance tadi kali ya. Kalau balance bisa lebih adem, walaupun kemungkinan besar FPS-nya juga turun. Sedangkan A36 dengan settingan yang sama dapat di 37,7 fps. Detik-detik awal sempat bingung karena FPS-nya dimulai di sekitar 20, tapi nggak lama naik normal. Untuk suhunya lebih adem ya di 40,5 derajat dengan konsumsi daya 9%. Dan kalau gua cek dari tes-tes sebelumnya pun untuk konsumsi daya kedua HP ini sih mirip-mirip. Di akhir tes storage sebelumnya, kedua HP ini sama-sama ada di 87%. Terus selain punya FPS yang lebih tinggi di A56, secara settingan juga lebih jauh tuh. Salah satu contohnya Mobile Legends yang bisa mentok di Ultra, sedangkan A36 Super Ultra. Dan terakhir buat kalian yang suka sama tes-tes yang gue lakuin ini dan biar nggak sia-sia kerjainnya, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga buat yang belum, oke? Thank you. Oke, buat perbedaan spek kamera kalian langsung lihat di layar aja ya. Dan sebelum kita ke perbandingan foto video, mari kepoin kamera app yang interface-nya sekarang udah lebih simpel. Gampang dipakai satu jari karena menu-menu penting ada di bawah. Dan kalau gue perhatiin di A56 ini nggak ada super slow-mo, sedangkan A36 dia nggak ada dual rec, yang memungkinkan buat record bersamaan kamera depan belakang. Selebihnya sama aja sih, ada fun mode juga yang kayaknya mesti connect ke internet dulu baru bisa dipakai. Jadi buat hasil fotonya gimana? Pertama kita mulai dari ultrawide, dimana A56 punya gambar yang sedikit lebih terang dengan detail yang lebih baik juga. Bisa dilihat tekstur jalanannya lebih jelas. Lanjut ke kamera utama, dimana A36 area gelap atau shadownya lebih berasa ya. Sedangkan A56 lebih bisa diangkat jadi lebih jelas. Terus karakter gambar di A56 lebih ke warm gitu dibanding A36 yang kebiruan. Dan gue lebih demen di A56 sih. Sedangkan buat zoom di 4 kali dan 10 kalinya mirip-mirip aja kalau gue lihat. Kalau selfie untuk area gelapnya gue berasa A56 bisa lebih keangkat dan saturasinya juga sedikit lebih tinggi dibanding A36 dari warna pohon yang lebih hijau tuh. Oke guys, kalau ngomongin resolusi untuk kamera depan, kedua HP ini bisa shoot sampai 4K 30 fps ya. Dan gue baru nggak kalau keduanya juga nggak bisa shoot 1080p 60 ya. Jadi cuma bisa 1080p 30 dan 4K 30. Sedangkan kamera belakang mentok juga sama-sama di 4K 30 fps ya untuk lensa wide. Sedangkan ultrawide mungkin karena megapikselnya lebih kecil, di A36 nggak bisa shoot 4K. Buat kualitas video terutama selfie, perbedaan cukup berasa di dynamic range ya. A56 lebih baik dan warnanya pun beda ya. Gue berasa muka gue agak sedikit kemerahan atau keunguan gitu di A36. Cuma di kondisi ini gue berasa muka gue malah agak kehijauan atau kekuningan di A56. Apa mungkin gara-gara banyak pohon hijau di sini? Terus buat kamera belakang kayaknya agak jomplang nih. A36 lebih gelap, sedangkan A56 lebih cerah. Dengan saturasi juga yang lebih tinggi, lebih kehijauan mungkin. Dan saat pindah lensa ke ultrawide berasa A36 ada nge-freeze gitu. Bisa diperhatiin dia kayak loncat gitu audionya. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 2, 1. Ini sebenarnya masalah di A55 dulu yang udah nggak kejadian lagi di A56. Habis itu yang jarang dipunyain brand lain yaitu kedua HP ini bisa pindah lensa depan belakang saat recording. Nilai plus tersendiri nih buat A56 dan 36. Terakhir kita balik lagi buat performance pakai kamera di kedua HP ini. Emang A56 berasa sedikit lebih cepet ya. Mulai dari pencet shutternya yang mana A56 bisa nangkap duluan, sampai pindah mode yang mana A36 agak telat. Nah, jadi Samsung masih ngasih fitur AI di A36-nya ya, yang nama kerennya Awesome Intelligent. Meskipun ada beberapa juga yang dipangkas. Beberapa fitur kayak Shortcut to Search, Gemini, Object Eraser, Filter, AI Select, dan Read Aloud ada di kedua HP-nya. Kecuali Auto Trim dan Best Face yang cuma ada di A56. Kemungkinan ini ada hubungannya sih sama limitasi chipset yang dipakai sama A36. Terus sisanya mirip, udah 5G dua-duanya, NFC, fingerprint under display, dan support eSIM. Untuk IP rating, kedua HP ini juga sama berada di IP67. Dan satu hal yang ditingkatin tahun ini adalah charging speed, yang naik dari 25 ke 45 watt, super fast charging 2.0. Buat ngisi ke 100% butuh waktu sekitar 65 menit, tapi sayangnya wireless chargingnya masih belum ada di kedua HP ini.
Terus ada satu lagi yang bikin netizen rame kemarin, yaitu hilangnya slot micro SD di kedua HP-nya ya. Jadi kemarin gue sempat tanya langsung ke orang Samsung pas launch event kemarin, dan jawaban mereka, langsung just nonton videonya aja deh ya buat yang belum, seru kok. Buat software update, keduanya tetap sama ya di 6 tahun Android update dan security patch. Jadi buat pengguna jangka panjang harusnya aman. Harusnya ya, tapi beneran aman nggak ya? Kira-kira sampai 2031 nanti, apakah HP ini masih bertahan? Cuman waktu yang bisa ngejawab. Paling dari sisi vibration cukup berasa di A36 ini lebih lemah dibanding A56. Getarannya kayak nyebar gitu, A56 lebih baik. Terakhir buat speaker, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Oke, secara harga, kalau dilihat di sini A56 dan A36 selisih 1 juta rupiah untuk tiap variannya. Dan di mana aja perbedaannya itu? Pertama, build quality jelas A56 lebih mantap dengan frame aluminium. Tapi ingat, ini feel kalau kita pegang langsung. Kalau secara tampilan mirip-mirip aja. Habis itu dari sisi performance emang berasa lebih baik di A56 ini ya. Tapi kalau dibilang jomplang banget nggak juga. Cuman saat kita bandingin samping-sampingan aja ada berasa delay saat buka tutup app, install, dan navigasi kamera. Cuma kalau emang udah lakuin tugas berat kayak rendering baru cukup berasa bedanya. Di tes tadi bisa selisih sampai 1 menitan sendiri. Oh ya, nggak lupa fitur AI yang sedikit lebih lengkap, ada auto trim dan best face. Sisanya untuk kamera buat kalian yang emang nggak terlalu si fotografi atau si videografi, perbedaannya masih bisa dimaklumin. Kecuali emang kalian bener-bener detail dengan spesifik foto atau video tertentu, hasil dari A56 lebih baik. Dan terakhir buat ngejawab hemat sejuta lebih mending A36 dari A56 kalau kalian emang pengguna HP yang nggak terlalu rewel. Yang penting secara tampilan udah cakep, performance dan kamera cukup, ada beberapa fitur basic AI kayak Circle to Search, Gemini, Object Eraser, dan lainnya. Terus update software panjang 6 tahun dan tetap bisa ngerasain kenikmatan One UI Samsung beserta good lock-nya kalau mau explore lebih jauh. A36 ini udah cukup banget. Tapi kalau dirasa masih kurang serap dan punya budget lebih, bisa pertimbangin A56, terutama kalau ini bakal jadi HP utama kalian. Nilai plus kayak yang gue sebutin tadi, feel pegang solid, performance lebih baik, kamera lebih oke, dan lain sebagainya. Cuman inget ya, ini antara A36 dengan A56. Gimana kalau dibandingin sama yang lain? Coba kasih tahu nextnya mesti kita bandingin sama HP apa lagi guys. Bantu kasih ide di komen ya. Thank you.